persembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang kita sudah berada di program obrolan pelestarian budaya edisi Jumat 26 September 2025 di program 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan mengangkat tema berjudul Menjaga Nyala Tradisi Perempuan, Tari dan Warisan Budaya. Nah, narasumberku siang hari ini sahabat budaya ada Ibu Dr. Nur Wahida SPD MHum selaku dosen seni tari FSD UNM, Ketua Asosiasi Seniman Tari Indonesia ASETI, DPD Sulsel, juga founder Ida El Bahra Art Management, Institut Makun Rai dan Festival Makun Rai. Iya, beliau juga bekerja sebagai dosen tetap ASN pada Prodi Seni Tari, Fakultas Seni dan Desain UNM sejak tahun 2004. Menyelesaikan studi di pendidikan Sendra Tasik Seni Drama, Tari dan Musik, IKIP Ujung Pandang S1 dan juga PPS S2 Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM Yogyakarta tahun 2004 serta menyelesaikan program doktoral S3 Penciptaan dan Pengkajian Seni PPS ISI Surakarta di tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Iya, senang sekali Ibu boleh hadir di studio perempat dari Makassar, Ibu. Terima kasih Pak Richard, sama senangnya dengan kami udah diundang ke sini untuk berbagi banyak hal tentang warisan tradisi. Terima kasih, Ibu. Nah, sebagai seorang dosen seni tari nih, Ibu, bagaimana Ibu melihat peran penting perempuan dalam melestarikan seni tradisionalnya? Iya, baik kalau kita berbicara persoalan perempuan tari, ya perempuan leluhur kita sebenarnya itu sudah khususnya di Sulawesi Selatan ini ya itu sudah kalau kita ingin membagi secara antropologi kita membagi dalam 4 etnis yang besar kita ada di Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja sekalipun banyak etnis sebenarnya yang tidak memiliki penamaan lain dari Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja ini sendiri. Ya serumpun tapi ada penamaan lain seperti misalnya kalau di Endre kan masih Rempulu, kemudian di di Kajang juga kan akan beda dengan Makassar kita itu adalah sebenarnya salah satu pemikiran antropolog kita untuk memetakan itu. Secara rumit peran-peran strategis dalam bidang politik sosial apalagi dalam ruang-ruang budaya sejak zaman dahulu ya Pak ya. Jadi ketika misalnya pada suatu masa orang memperdebatkan tentang gender pemberdayaan perempuan, sebenarnya Sulawesi Selatan itu sudah lama perempuan itu tidak berada di garis marginal, tapi perempuan leluhur kita sudah memegang peran-peran penting dalam wilayah politik, sosial, apalagi dalam wilayah budaya. Nah, dan itu pasti pada zamannya masing-masing ya. Nah, kalau kita mau runut sebenarnya bahwa perempuan ini sudah menanamkan bibit pewarisan budaya ini, menanamkan bibit budaya dan kemudian pewarisannya dan bahkan menguatkan akarnya Pak ya. Jadi kita lihat pada saat kerajaan ya di istana itu semua hampir keseluruhan dalam media-media edukasi itu dilakukan dengan media seni, terutama dalam media seni tari, dan itu banyak dipegang oleh yang mengurus keputrian di dalam. Kalau misalnya di Luwu ada disebut Andre Guru Pampawepu dan Andre Guru ada penyebutannya di dalam ya, yang kemudian mengurus keputrian dalam istana. Salah satunya adalah mereka memberikan edukasi terhadap perempuan, terutama edukasinya dalam bidang tari. Bagaimana menjadi perempuan, bagaimana menjadi anak perempuan, bagaimana menjadi istri, dan kemudian bagaimana menjadi seorang ibu. Nah di situ.
Jadi ruang-ruang itu memang sudah ada di kita, dan itu yang luar biasanya adalah banyak dilakukan melalui media tari. Dan itu dipegang oleh perempuan itu sendiri. Berarti sudah Ya, zaman bangsawan. dulu memang Zaman sudah dulu ini, Bu, sudah ya? ada, sudah bibitnya ada, Iya, dan kemudian dikuatkan akarnya. Dan kita jauh lagi melangkah ke sini, Iya. jadi di luar istana juga di masyarakat adat kita, para tetua adat, dan kemudian itu peran-perannya juga sangat luar biasa. Kita lihat di Kajang bagaimana perannya Anrom di Iya, sana, iya. ya, bagaimana ini, ya itu semua sangat luar biasa, sudah dikuatkan akarnya oleh leluhur perempuan kita. Belum kalau kita masuk lagi di pasca kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan mungkin Pak Richard banyak mendengar nama tentang leluhur perempuan kita, terutama yang bergelut dalam bidang kebudayaan, Iya, yang iya, menyalakan apa ya, Semangat, yang ya. semangat kita ini, ya, ada generasinya, misalnya kalau di apa ya, di Luwu sana ada dipegang oleh Opu Andre Guru, ya, di sana Andre Guru Pajaga. Makanya kita mengenal ada istilah Andre Guru Pajaga, dan kemudian ada Opu Pamuhara di sana, ada kemudian Opu Andi Tendrimaya, dan kemudian ada banyak yang kemudian mengembangkan tentang Tarian Pajaga ini. Yang dikenal dalam istana itu adalah Pajaga Bone Bala, yang kalau kita kenal, yang sempat dibukukan, bukan sempat dibukukan, sempat terekam dalam memori itu ada 12 kali, pun ada yang menyampaikan bahwa ini lebih dari 12. Nah, itu yang mengembangkan ini jenis-jenisnya semua perempuan. Di dalam ini, dalam Pajaga ini sebenarnya itu makanya para ratu kita, ya, itu sebenarnya mereka dibekali dengan Pajaga ini untuk menjadi ratu, bagaimana menjadi permaisuri lewat Pajaga ini. Jadi ini sangat luar biasa sebenarnya, Pak Richard. Jadi ini sudah ditanamkan, Lengkap, ya. sudah mengakar di kita sebenarnya. Makanya itu generasi kita sih sebenarnya yang sekarang ini jangan sampai nyalanya ini pudar di generasi kita itu, jangan sampai, justru harusnya kita yang harus menguatkan nyala itu, bahkan lebih bersinar, ya. Dan sampai lagi di generasi selanjutnya, mungkin Pak Richard pernah mendengar nama besar Ibu Haja Andi Siti Nurhani Sapada. Kita mengenal ada Sapada. Ada Pak Karena Anida. Beliau luar biasa, ya, setelah pasca kemerdekaan ini, di saat mulai nasionalisme kemudian mulai muncul kembali lewat, dulu kan ketika orang menyebut nasionalisme itu adalah bahwa hal-hal yang kemudian bisa meregangkan makna nasionalisme itu, salah satunya seni tari tradisi identik dengan apa ya, dengan feodalisme, dengan kelokalan kita, itu dianggap ancaman waktu itu. Tapi kemudian ini dikaji ulang Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama, bahwa ternyata nasionalisme itu adalah keberagaman, itu adalah kekuatan kita sebenarnya. Justru bukan itu kekhawatiran pertama. Jangan sampai muncul Pajaga itu membangkitkan semangat untuk merdeka kembali lagi menjadi sebuah kerajaan-kerajaan. Itu yang ditakutkan awalnya. Dan ternyata setelah dikaji ulang, ternyata justru keberagaman kita ini adalah penguat nasionalisme itu sendiri. Nah, ini eranya Petanani, Haja Andi Siti Nurhani Sapada di masa itu, ya. Jadi kemudian muncullah di eranya Pak Soekarno itu, maka semua hampir di seluruh Indonesia itu di setiap tanggal 17 Agustus di era Orde Lama itu, kita melihat bagaimana seniman perempuan, yang utamanya seniman perempuan yang banyak berdatangan, dan dari Sulawesi Selatan khususnya itu yang diketuai atau dipimpin oleh Petanani, Ibu Haja Andi Siti Nurhani Sapada, hadir selama Orde Baru itu untuk menampilkan karya tari di istana. Ini di istana, Pak. Jadi hanya pindah wilayah istana di kerajaan kebangsawanan kemarin, kemudian pindah di istana negara. Itu selama periode Orde Lama. Dan untuk masuk ke situ kan memang tidak mudah. Tidak mudah, seleksinya sangat luar biasa. Kita tahulah seleksinya Bapak Presiden pertama seperti apa, dan seleksi di wilayah kita seperti apa. Seperti itu. Jadi ada lagi generasinya setelah Ibu Haja Andi Siti Nurhani Sapada. Ada Ibu maestro kita, Haja Munasya Denjine, beliau kan adalah generasi kedua, beliau yang kemudian melanjutkan
bersama, sekalipun peletaknya sebenarnya di awal itu adalah Petanani, kemudian Ibu Haja Ibu Munasia, kemudian Ibu Yusuf Majid dengan Yama yang ada sekarang, kemudian ada Ibu Andi Umu dengan Batara Goanya. Bagaimana gaungnya mereka pada zamannya sampai kini itu luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya perempuan ini kalau kita lihat cuma banyak tokoh kita yang berada di sekitar kita, tapi yang kurang dipahami oleh generasi sekarang adalah mereka mungkin menarikan tariannya tapi tidak mengenal tokoh di balik tokoh besar di balik karya besar itu. Pak Karena Adina mereka kenal, generasi kita mengenal, tapi beliau-beliaunya bukan tidak tahu, belum sampai pemahaman mengenal siapa sih sosok Anida ini, bagaimana perjuangannya dalam kalau kita menyebut sebagai pahlawan, dia pahlawan juga dalam bidang seni. Ya pahlawan itu kalau tidak dilihat satu sisi, Petanani ini adalah pahlawan. Di bidang seni setelah pra kemerdekaan dengan generasi selanjutnya, Ibu Munasia, Ibu Yusuf Majid dengan Ibu Andi Umu Tunru dan seterusnya. Banyak, Pak. Itu sebenarnya luar biasa kita perempuan. Jadi makanya saya bilang hanya kita lah yang tidak mengapresiasi diri, selalu menganggap kita terlimitasi geraknya. Padahal sebenarnya tidak. Dari awal, dari mungkin sejak keluar dari rahim ibu kita itu sebenarnya ruang-ruang gerak perempuan itu sudah ada. Peran strategis kita sudah ada. Cuma tidak disadari, kita tidak mengambil peran di dalamnya. Sehingga selalu kita diwilayahkan pada ruang domestik saja. Padahal kita punya ruang publis juga, ruang sosial di luar yang harus seiring. Dan ini mungkin menjadi tantangannya kita juga, karena untuk menuju dari ruang domestik ini, untuk menuju ruang publik ini butuh kita dukungan luar biasa, terutama dengan dari orang-orang terdekat kita yang berada di wilayah domestik kita. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, banyak dari kita mungkin hanya melihat keindahan tarian tanpa tahu perjuangan di baliknya. Nah, apa-apa saja nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam seni tari tradisional khusus yang ada di Sulawesi Selatan? Berbicara tentang tari, Pak, sebenarnya kalau hanya dalam waktu 1 jam itu udah cukup. Betul. Kita harus melihat, tidak sebatas melihat bahwa tari itu misalnya 5 menit dari awal sampai akhir, kemudian padam lampu kita tepuk tangan itu selesai. Ya, dia berada pada 2 wilayah sebenarnya itu yang luar biasa adalah tekstual dan kontekstual. Pada wilayah tekstualnya ini kita melihat, kalau kita mundur dari tangga pertamanya, kita harus paham bahwa tari ini harus dimaknai dari satu, dia adalah sebuah knowledge sebuah pengetahuan. Ya, pengetahuan tari ini berada pada ranah apa? Ranah yang hanya bisa dilihat oleh mata kita. Misalnya apa? Penarinya. Kedua, geraknya. Ketiga, pola lantainya. Keempat, kostumnya. Kelima, musik tarinya. Tempat pertunjukannya, properti, aksesoris, dan kemudian perhiasan dan kostumnya dan seterusnya. Nah, ini kalau beranjak naik ke atas, simbol maknanya apa? Jadi kita melihat tekstual ini, misalnya kita melihat perempuan, ini adalah simbol. Kita melihat penari laki-laki, ini adalah simbol. Secara usia juga kita melihat penarinya anak-anak, ini adalah simbol. Kemudian mengapa dia yang menarikan adalah orang yang belum menstruasi? Mengapa kemudian dia harus dihentikan saat dia sudah menikah dan sudah menstruasi, dan kemudian setelah dia sudah tidak haid lagi, sudah menopause, kemudian dia boleh menari lagi? Ini adalah simbol, Pak. Ini adalah simbol. Kemudian mengapa ada tarian yang kemudian misalnya di Pakarena dia jalannya pelan, sangat pelan. Kemudian pandangan mata sangat terukur, semua gerak sangat terukur. Kalau kita mengatakan sangat introvert dan sangat eksklusivitas gitu. Jadi sangat eksklusif kita lihat itu. Ini semua adalah simbol-simbol yang kemudian di belakangnya punya makna, punya falsafah, punya ajaran di situ. Jadi inilah tingkat tertingginya dari menari itu. Yang terjadi di kita adalah memaknai tarian itu hanya dalam wilayah yang sangat rendah sekali. Menurutku hanya pada wilayah hiburan. Hanya itu. Ini yang perlu mungkin kesadaran bagi kita semuanya, bahwa tarian itu bukan hanya berada pada ranah hiburan, tapi ada wilayah penting di situ yang perlu yang bahkan menjadi basic edukasi, bukan hanya buat perempuan tapi buat semuanya.
Iya, makhluk di bumi ini, Pak. Iya. Jadi dia di wilayah tataran, kalau kita sudah masuk di wilayah simbol dan makna, apalagi masuk dalam tataran falsafah atau ajaran yang terkandung dalam tari itu, saya pikir filosofi sebagai manusia yang dianggap sebagai manusia yang utuh dalam Bugis Makassar itu, Pak Sulapa itu kita akan dapatkan. Cuma persoalannya kita tidak jarang mau nyampe di situ. Kita hanya nyampe di menyala lampu sampai tepuk tangan habis. Hanya sampai di situ yang kita nikmati. Kita tidak menggali apa yang ada di baliknya itu. Ya, mengapa mesti ada bosara? Ya, mengapa mesti ada mereka memakai bando seperti itu? Mengapa kalungnya harus dia pakai kiana gitu? Kenapa anting dan seluruhnya itu? Ini semua dari simbol-simbol gerak tangan juga semua adalah semua simbol yang punya makna, Pak. Iya. Ya, perlu kita ingat juga bahwa kalau mau kita tarik lagi dalam persoalan politik, sebenarnya kalau orang mau belajar bukan cuma persoalan adat dan tata krama saja, tapi dalam adat tata krama politik juga sebenarnya ada dalam tari. Kalau kita melihat ada perubahan-perubahan penggambarannya. Ya, perubahan terutama sederhananya gini, kalau kita membuat formasi dalam tari, perubahan dari misalnya formasi yang kemudian blocking atau gimana? Dari segi 4 kemudian menuju segi 3 atau kemudian dia lingkar, menyamping, melingkar dan seterusnya. Itu ada perpindahan di situ, Pak. Perpindahan di sini tidak ada terjadi pergesekan, apalagi yang namanya mencederai. Mereka kembali dengan ikhlas menempati bahwa memang saya saatnya harus di posisi belakang lagi. Ada kalanya saya di samping, ada kalanya saya di depan gitu. Dan posisi-posisi ini mereka menyadari, penari ini menyadari bahwa ini kalau saya tidak ada di belakang ini, tidak ada artinya yang di depan ini. Kalau saya tidak ada di samping kanan, tidak ada artinya di samping kiri ini. Berarti ada pemahaman tentang posisi-posisi mereka yang proporsional. Nah, itu yang kita tidak pahami secara politis ya. Kalau mau belajar politik sebenarnya bisa belajar tari dulu. salah satunya Pak ya. Bahwa perubahan itu kita bisa saling ini berubah tempat, berubah kedudukan dalam arti tanda petik itu tanpa saling ada pergesekan, tanpa ada mencederai, Pak. Nah, ini yang luar biasa dalam tari, Pak. Kalau kita sampai pada tahap tari itu sebagai falsafah atau ajaran. Ada keindahan di dalamnya. Ya. Keindahan yang luar biasa, Pak. Sangat dalam. Nah, sebagai pendiri Institut Makun Rai dan Festival Makun Rai, apa yang melatar belakangi Ibu untuk fokus pada peran perempuan, khususnya perempuan dalam seni tari ini? Ya, sebenarnya Institut Makun Rai ini dengan Festival Makun Rai-nya itu kami bentuk setelah pandemi COVID kemarin, Pak ya. Pada wilayah-wilayah itu gimana kemudian kami sangat sadar bahwa ya Allah sangat luar biasa efek dari pandemi dan COVID ini ya, Pak ya. Itu jauh juga sebelumnya sih sebenarnya bahwa kita harus menyadari bahwa perempuan itu bukan hanya penari sebenarnya. Tapi dia juga adalah guru, dia juga adalah sebagai penggerak komunitas, dan yang utama adalah dia ada penjaga nilai budaya yang kadang tidak terlihat oleh publik sebenarnya, Pak. Yaitu kalau kita runut panggung-panggung sebelumnya itu bahkan banyak wilayah itu ditempati oleh koreografer laki-laki yang kemudian terlibat dalam manajemen panggung, kebanyakan laki-laki. Padahal sebenarnya wilayah itu adalah bukan adalah wilayah pemetaan bahwa ini maskulinitas, ini wilayah feminitas, tapi ini adalah wilayah untuk semua. Ini adalah wilayah untuk semua sih sebenarnya. Karena berbicara tentang gender itu kita tidak berbicara tentang tampilan fisik, Pak ya. Kita berbicara tentang sifat yang mensifati fisik itu. Misalnya kalau dalam orang Bugis menyebut seperti ini, namoni makun rai are kemasi Pak orowane mato itu.
Artinya apa itu? Narumuni orowane Iya. nareko masifat makunre mengetahui itu. Oke. Jadi kalau seorang laki-laki, Iya. kalau dia bersifat perempuan, maka Iya. dia dikategorikan masuk dalam perempuan. Hmm. Tapi kalau dia perempuan, sekalipun dia perempuan tapi dia bersifat dan bersikap seperti laki-laki, Iya. maka dia dikategorikan dalam laki-laki juga. Jadi ada konstruksi sosial Iya. di dalamnya. Makanya di kita itu tidak hanya perempuannya tidak hanya berada di dapur, Iya. tapi mereka turun dalam medan laga. Jadi banyak kita panglima-panglima perempuannya, ada Andi Ninong dan seterusnya. Iya, iya. Opu Dengri Saju dan seterusnya. Mereka Apa melawan Juli apa? Juli Kri apa? dia mereka ini ya, Opu Dengri Saju. Ya, Nah, Opu beliau Dengri. ini semua turun di medan perang, Pak. Bukan cuma memutar saji di atas Iya. Pak, di atas periuk, Iya. tapi beliau ini turun di medan laga dengan tentunya konseptualnya pasti kuat dan apa yang melatar belakangi di belakang itu kuat, pendalamannya tentang peran-peran strategis tentang Iya, perempuan itu iya. kuat sampai beliaunya bisa masuk di medan laga. Itu pasti banyak yang mengantar ke situ. Iya. Nah ini, jadi itulah makanya ketika adanya Institut Makunre dengan Festival Makunre ini, Iya. minimal bahwa perempuan yang selama ini tidak terlirik oleh publik itu ada ruangnya. Bukan berarti ruang juga ini saya tidak membatasi bahwa harus perempuan semua juga. Iya. Akan tetapi ketika misalnya ada laki-laki, karena kembali lagi ke gender itu, ketika misalnya ada koreografer laki-laki tapi menggagas tentang isu perempuan di dalamnya, ya silakan, why not? Ayo join di Festival Makunrai, boleh. Oke. Menggagas tentang isu perempuan, perannya dan keseluruhan itu boleh join di kita. Hadirkan di situ. Hadir di situ. Jadi bukan hanya jadi tidak melihat tampilan fisik nih, Iya, Pak. iya. Secara ide dan secara ini semuanya teks dan kontekstualnya kami ajak untuk bergabung. Selama itu mengangkat tentang isu-isu tentang perempuan ya, Pak. Jadi Budaya. iya. Nah, jadi lewat Festival Makunre ini juga bagaimana kemudian perempuan festival ini menjadi medium bagi perempuan untuk menyuarakan, tidak hanya menyuarakan tentang nilai-nilai kesabaran, kelembutan, keberanian, tapi juga perempuan bisa lewat Festival Makunre ini menyuarakan tentang nilai-nilai kritik sosial seperti itu. Jadi Digambarkan dalam tari. Dalam tari. Nah itu biasanya lebih mengena Pak ya. Iya. Itu dibanding kita suarakan dengan bersuara. Disentil gitu. Gitu. Bahkan banyak yang biasanya, makanya ya kalau selama ini ada banyak karya-karya kemudian belum tampil, Iya. dilarang untuk tampil dan seterusnya, atau sudah dipamerkan tiba-tiba harus dia. Mungkin ada yang takut atau gimana. Jadi sebenarnya ini memang perlu didiskusikan. Iya. Jadi lewat karya seni ini, ruang-ruang kesenimanan ini kita bisa menyampaikan atau menyuarakan apa saja, terutama kritik sosial Iya, betul, yang betul, terjadi betul. pada era sekarang yang kita tidak tahu, era yang Iya. tidak menentu ya Iya. menurut kita. Era yang ya kita semua bertanya, Iya. ada apa Tanya-tanya ini? ini ada apa? Ini Mengapa? ada apa? Mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini, Pak? Nah, Iya. kemudian di era modern seperti ini apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh penari khususnya perempuan, Bu ya, dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni tari tradisional? Tadi kan Iya. Ibu sempat mengatakan bahwa memang kritis sosial itu sebenarnya penting sekali Iya. supaya maksudnya ada kesadaran sosial juga. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini ada tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh perempuan itu Iya. adalah tantangan internal dan kemudian tantangan eksternalnya itu sendiri. Tapi sebenarnya tantangan ini bisa terlewati sih sebenarnya, terlewati. Jadi dan saling mengisi. Jadi terutama dengan bagaimana mengembangkan seni tradisional ya. Ini di era sekarang semua serba instan Pak ya. Makan makanan kita pengennya instan Iya. semua. Pengen semua cepat saji. Tinggal ada buka depan handphone, kita, buka ada. handphone semua delivery order ya Pak. Ada nih semua di depan tak. Iya. Tinggal kita ini Klik berapa menit sudah ada di depan di ujung rumah. jari. Di ujung jari saja semuanya. Iya. Nah itu juga tantangannya seni tradisi. Banyak orang yang kemudian lebih melihat seni yang secara instan. Mereka tidak
padahal sebenarnya kalau belajar seni tradisi ini kita menguatkan akar Pak ya. Iya. Kita bisa menguatkan akar, kenapa? Karena memang kita butuh kesabaran di Betul. situ, butuh kedisiplinan, butuh menemui yang kalau kita katakan bahwa yang mau perawat dari seni tradisi ini adalah para maestro itu sendiri, ya yang punya pakem pewarisan itu secara tradisional. Mereka memahami pewarisan itu seperti ini bentuknya, ya. Jadi ada kemudian guru bahwa ya kita harus, kalau misalnya kita ada sumur, berarti kita yang mau belajar adalah timbanya. Jadi masa sumur cari timba yang dari sumur dong gitu. Ada yang pola tradisional seperti itu. Kita butuh seperti itu. Nah sekarang kan banyak yang mau berguru hanya lewat YouTube, lewat apa. Nah sementara dalam interaksi pembelajaran itu kita butuh yang namanya touching Pak, sentuhan. Ada sentuhan bahwa ada sense di dalamnya, dan itu sense itu bisa terjadi ketika ada komunikasi. Touch itu bisa ada komunikasi secara langsung. Kalau tidak secara langsung itu sangat susah Pak ya. Betul. Ya seperti ini saja kita berbicara Pak ya. Saling tatap itu kita bisa mengenal bahwa ini mana wilayah yang sebenarnya yang disampaikan, mana yang tidak, seperti secara psikologis. Nah itu secara internal. Dan yang kedua, tantangannya kita sih sebenarnya sebagai penari perempuan ini adalah kita punya keinginan untuk terus berkarya, tapi kita dibenturkan dengan peran-peran domestik yang dari awal tadi saya sampaikan. Kita selalu dibenturkan bahwa peranmu itu hanya di peran domestik itu, di dalam rumah saja, ngurus anak. Ini kita tidak memahami bahwa kita punya ruang untuk berbagi sih sebenarnya. Karena perempuan tidak hanya berada di wilayah domestik, dia juga berada di wilayah sosial dan di wilayah publik untuk zaman sekarang ya Pak ya. Seperti Pak Richard. Jadi nah ini yang menjadi tantangannya kita. Jadi tidak adanya keseimbangan peran domestik dan publik itu yang diberikan apresiasi oleh bahkan oleh orang-orang yang berada di ruang domestik internalnya kita gitu. Itu yang kadang terjadi Pak. Kalau ada apresiasi ini yang luar biasa, saya berpikir lewat harusnya gitu. Jadi seni tradisi ini pewarisannya itu akan terus berjalan. Karena ini yang bagusnya adalah Pak, karena pewarisan itu kan memang ada secara vertikal dan juga ada secara horizontal. Kalau vertikal itu kan di zamannya kami itu kami betul-betul menjalani itu. Itu tadi timba mencari sumurnya. Kita betul sampai ke rumahnya maestro, kemudian kalau sekarang banyak bahwa belajar adat dulu baru ilmunya, itu benar-benar make adat ki dulu baru dapat ilmu itu. Kita harus tahu jam-jam berapa sampai ki di sana. Ada maestronya belum tentu langsung ki belajar. Tapi secara tidak langsung ada banyak hal yang sebelum masuk ke pendidikan formalitasnya itu yang kita ajarkan, misalnya belajar pakarena atau belajar pajaga itu kita belajar di awal-awal dulu. Kita dilatih kesabaran melihat prosesnya para maestro kita, beliau lagi ngapain. Nah itu yang kita, nah mungkin ini juga namanya baraka Pak di kita. Ya kita tidak langsung, kita mungkin melihat mama dulu memetik-metik sayur, kita pergi dulu ke situ bantu mama dulu metik-metik sayur dulu sebelum kita bantu Androng guru, bantu Andre guru dulu metik sayur, membenari mungkin ada sarungnya yang lepas jahitannya, kita bantu dulu jahitkan sebelum kita masuk belajar gitu. Jadi itu timba yang mencari sumurnya gitu. Gitu. Nah secara horizontal sekarang itu pewarisan budaya juga sangat luar biasa. Karena kenapa? Anak-anak mungkin memang mau dididik, memang harus dididik. Kalau misalnya Ali bin Ali Thalib mengatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya, ya seperti itulah. Lewat horizontal ini ya sudah, bukan lagi di wilayah misalnya di tempat bermain atau di tempat bertani. Kan pewarisan itu biasanya di tempat bertani kita ketemu atau bahkan di mana gitu. Ini sudah masuk di wilayah sekolah, sanggar-sanggar yang sudah ada schedule-nya tetap Pak. Jadi anak-anak sudah ini sih sebenarnya. Mau belajar apa lagi? Semua sudah ada. Tinggal benar enggak punya tekad, mau mengakar enggak dengan tradisinya. Seperti itu. Karena kalau ini dipahami Pak, kita mau berkarya apapun,
kalau dia mengakar, maka kedalaman karya kita secara tekstual dan kontekstual itu akan tergambar di karya itu, terutama dalam karya tari, Pak. Oke. Iya. Nah, bagaimana Ibu melihat keterlibatan generasi muda perempuan dalam dunia tari tradisional saat ini? Iya. Bagaimana minat mereka? Apakah mereka menurun atau justru sebaliknya? Iya. Sebenarnya apa ya? Kalau kita lihat generasi sekarang justru sebenarnya itu fluktuatif sih, Pak ya. Jadi dan menurut saya itu dia saling mengisi. Iya. Kalau saya mau mengatakan mau menurun itu kayaknya secara kuantitas itu tidak menurun kalau secara kuantitas, karena kenapa? Banyaknya sanggar-sanggar, Pak. Oke. Bapak mungkin Di Makassar di ya? Makassar ini belum lagi kalau kita lihat datanya di BPNB itu BPNBP apa ya istilahnya Sulsel itu banyaknya itu nama sanggar-sanggar yang terdata di sana. Nah di situ pasti banyak perempuan yang menjadi leadernya, Pak, di situ lidernya dan kemudian pelatih tari dan kemudian apa ya, ruang itu sudah ada, tinggal mungkin gini, kesadaran bagi apa ya, bagi orang-orang yang berada di, misalnya gini, saya punya anak misalnya, terkadang ada kemudian orang tua yang menganggap bahwa berminat dalam bidang tari itu adalah bukan sebuah prestasi. Dianggap adalah pekerjaan yang hanya untuk setelah pekerjaan pokok selesai, ini adalah wilayah hura-hura, wilayah untuk apa ya? Itu kadang masih ada di beberapa apa ya, pandangan orang bahwa ngapain kamu berkesenian? Berkesenian itu tidak akan mendatangkan duit nantinya. Kamu mau apa jadi penari? Ya itu kadang pertanyaan itu. Padahal sebenarnya passionnya setiap orang itu beda-beda. Kalau jiwanya memang tuntutannya mau menari, terus kita mau arahkan ke misalnya ke arah dia harus belajar matematika, belajar kimia dan seterusnya. Itu sebenarnya kan sama halnya kita menuntut ikan manjat pohon atau kera berenang di dalam air gitu. Nah ini sebenarnya dukungan, support dari orang-orang di sekitar kita ini sebenarnya yang kita butuhkan. Karena sebenarnya minat itu banyak tersebar di mana-mana, tapi supportnya kita itu yang kadang tidak ada, menyadari keinginan anak ini, generasi ini maunya kemana. Nah kalau kita lihat memang bahwa tantangannya kita, keberlanjutannya seni tradisi ini memang ada 3 hal sih sebenarnya, Pak. Jadi ada supportnya komunitasnya, komunalnya, kemudian ada support pemerintah, government support, ada komunal support, dan kemudian ada commercial support itu. Nah kalau wilayah ini sebenarnya ada support semuanya. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Aman. Aman seni tradisi kita. Komunal support ini tidak berhenti. Sekalipun di luar sana musik jazz dan seterusnya, apapun gempurannya luar sana kuat. K-pop kuat, gempurannya, tapi toh Bapak Serang di sebelah masih jalan, eksis, masih jalan dengan gempuran saman yang ada, dan dia punya ruang untuk menampung generasi-generasi memang minat dengan seni tradisi, mau belajar secara tradisional dengan gaya yang ada dalam wilayahnya Bapak ya, tempatnya Bapak untuk mengedukasi anak-anak melalui seni. Itu ada. Jadi ada tidak adanya misalnya orang mengorder Bapak itu bunyi gendang di sebelah di tempatnya Bapak Seran selalu bunyi. Tetap ada gitu. Nah yang paling ini adalah government supportnya Pak, support pemerintah ini. Ya kita masih kadang berada di wilayah apa ya? Berada di bawahnya pemain sepak bola gitu. Masih abu-abu atau gimana nih Bu? Gak apa-apa. Kalau misalnya sepak bola cepat untuk karena mereka dianggarkan, tapi ya kita keberuntungannya sekarang ini sudah ada Menteri Kebudayaan, sudah ada Dana Indonesiana, semua sudah ada. Tinggal sekarang gini, apakah kita mau meraih peluang itu? Karena Dana Indonesiana sudah ada sangat banyak. Tinggal kita mungkin yang selalu dievaluasi tiap tahun Pak ya.
Jadi hampir dievaluasi juga tiap tahun, Bu? dia evaluasi lah Pak. Kalau tahun ini kan hampir berapa miliar itu 500 miliar kurang lebih itu dana Indonesia digelontorkan di seluruh Indonesia untuk memberikan memberikan support bagi seniman yang ingin berkarya, kemudian ingin melakukan perjalanan budaya dan seterusnya. Yang diawali kalau dulu kan ada fasilitasi budaya dengan memberikan dukungan misalnya yang kekurangan dana untuk support untuk kostum dan seterusnya itu kan sudah pemerintah sudah berikan. Tinggal ini mungkin beberapa yang berada di wilayah itu memberikan penyadaran bahwa ini loh kalian punya hak. Bagaimana caranya untuk menggunakan ruang ini? Ini ruang-ruang ini ada. Jadi butuh kreativitasnya kita sih sebenarnya. Pemerintah sudah memberikan itu. Cuma memang perlu dievaluasi setiap saat. Apakah memang ini sudah benar arahnya atau apa yang perlu diutamakan dulu sebelum ini. Itu yang banyak yang ini Pak ya, dengan termasuk salah satunya mungkin yang dialami orang yang tidak terbiasa dengan administrasi menganggap ini kerumitan administrasi, padahal sebenarnya itu sosialisasi sudah sangat banyak dilakukan Pak ya, cuma tidak nyampe mungkin di beberapa kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas seni budaya seperti itu. Jadi support pemerintah sudah sangat luar biasa. Iya, berarti termasuk juga ini ya Bu ya, seni tari yang bisa menjadi alat pemberdayaan bagi perempuan ya, secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi dan sosial itu luar biasa. Jadi yang bagusnya sekarang perempuan itu tidak hanya berada di wilayah menari saja Pak sekarang kita lihat. Jadi mereka ada banyak kemudian menjadi koreografer salah satunya, ada yang kemudian masuk dalam wilayah manajerialnya. Dan sangat tidak jarang kita juga melihat ada perempuan yang memegang misalnya di wilayah panggung memegang tidak menari Pak ya. Mereka membawa paku-paku di kantongnya. Jadi berada di wilayah staging, manajer, kemudian dan segala sesuatu yang terlibat dalam persoalan panggung ini. Yang ada palu, yang ada gergaji, yang ada apa ya Sutradara bahkan Bu ya. Jadi bukan tidak hanya di dalam soft skill tapi hard skillnya juga perempuan juga itu ada ya dalam wilayah untuk mendukung mensupport daripada keberlangsungan seni tradisi ini Pak. Nah sebagai Ketua ASETI DPD Sulsel, bagaimana Ibu mendorong kolaborasi antara para seniman tari di Sulawesi Selatan agar tradisi tetap hidup di tengah arus globalisasi, sekaligus juga inovasi dan kreasi yang bisa dilakukan agar seni tradisional ini dia bisa relevan dan menarik bagi audiens yang luas, terutama anak-anak muda kita di media digital. Oke. Asosiasi Seniman Tari Indonesia ini sudah terbentuk kurang lebih 10 tahun ya Pak. 10 tahun, oke. Dan ini itu di Makassar Bu ya? Ada di pusat Pak, dan di setiap provinsi punya ketua masing-masing. Dan Ibu sebagai ketua di wilayah Sulawesi Selatan kebetulan diberikan amanah untuk itu ya. Jadi sebenarnya ini asosiasi ini menaungi teman-teman dalam berkesenian, terutama mengenai hak-haknya dalam berkesenian, tanggung jawabnya dalam berkesenian, bukan cuma hak tapi tanggung jawabnya juga dalam berkesenian. Dan ini adalah ruang di mana kita menyampaikan ide dan gagasan kita di dalam ASETI ini. Jadi sebenarnya di beberapa kegiatan itu teman-teman ada yang keluar dengan mengatasnamakan ASETI secara langsung dan juga secara tidak langsung, karena ketika mereka menari di atas panggung itu secara otomatis mereka adalah bagian ASETI, mereka adalah seniman tari sesungguhnya. Jadi merapat sedikit kita ke panggung gitu, kita sudah ada radius beberapa di panggung itu, kita sudah berada dalam wilayah seniman tari itu sendiri. Kemudian kita masuk di dalam kelas dengan formalitas kita adalah pendidik tari lagi Pak, itu beda wilayahnya yang berbeda ya Pak ya, sekalipun satu kesatuan saling mensupport. Karena yang namanya pendidik tari itu kadang legitimasi kita sebagai pendidik tari dilihat dari dua wilayah, tidak hanya dalam wilayah teoritis tapi di wilayah praktisi gitu. Jadi itu orang memvalidasi itu kadang Pak itu, padahal sebenarnya ada banyak koreografer tidak lahir dari penari yang baik, belum tentu, dan penari yang baik belum tentu bisa menjadi koreografer yang baik Pak. Jadi ini sebenarnya yang perlu
dipahami ya. Iya. Jadi kesenimanan itu adalah banyak wilayahnya dan itu apapun pilihan kita itu saling mensupport Iya. satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam ICT ini sebenarnya kita selalu bertukar gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal dalam grup WA ya Pak ya. Kita ada grup WA dan di iya. situ kita bisa saling mensupport teman-teman Iya. secara tidak langsung ketika misalnya melakukan pertunjukan atau melakukan kegiatan kesenimanan. Itu ketika teman sudah mengupload di grup bahwa itu adalah sebenarnya tidak teman tujuannya itu adalah menginspirasi kita. Ayo menyemangati kita, ayo di wilayah lain melakukan apa, ayo di wilayah lain melakukan apa. Dan kita saling support, memberikan saling sharing Iya, ide, gagasan dan memberikan solusi. Karena eranya sekarang bukan lagi kita wilayah menghujat ini karya, ini apa, tapi wilayahnya adalah kita wilayah kolaborasi. Apa yang bisa kita lakukan Iya. untuk karya ini dan di wilayah sana apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan dan mengayakan karya ini. Ya itu lagi wilayah kolaborasi. Dia Iya. tidak mungkin di era sekarang mau bekerja sendiri ya Betul. Pak ya. Jadi makanya ini adalah wilayah untuk mereformasi pikiran kita ke arah yang lebih baik, Iya. bahwa bukan lagi wilayahnya kita melihat kekurangan dari karya itu, akan tapi wilayah di mana kita mengambil peran untuk menguatkan dan mengayakan karya ini Pak. Gitu. Kemudian langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh para pendengar kita untuk turut serta dalam menjaga nyala tradisi ini, bahkan tanpa harus menjadi penari profesional? Iya. Sebenarnya salah satunya mungkin di menit ini Pak. Dengarkan RRI sekarang. Iya. Itu yang paling pertama. Oke. Dengarkan RRI Iya. sekarang yang hampir setiap saat, setiap berapa kali seminggu ya Pak ini? Setiap hari. Hampir setiap hari ya Iya. Pak ya. Nah itu. Dengarkan RRI ketika misalnya ada mengulas tentang budaya yang di dalamnya minimal, beragam. Iya. ya minimal mendengarkan beragam hal, bukan hanya soal tari, Betul. tapi keseluruhan daripada siklus kehidupan kita Iya, yang memang iya. kalau kita lihat adalah secara budaya itu adalah memang berada pada wilayah itu mulai kita lahir sampai dikafani itu Iya. adalah salah satunya berada di wilayah budaya Pak ya. Mengapa? Karena ada tata cara di situ Iya, yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik itu ada yang dalam pengaruhnya budaya Islam dan Iya. kemudian budaya setempat juga, Oke. budaya lokalnya kita. Nah itu langkah pertama, dengarkan RRI setiap saat ketika ada Oke, itu perlu oke. kesadaran, mengapresiasi ya. betul. Jadi tidak perlu menjadi penari tapi mengapresiasi kegiatan-kegiatan budaya yang ada. Kemudian misalnya gini, kesadaran untuk menonton karya itu yang saya sampaikan bahwa komersial supportnya itu ya masih sangat kurang di kita. Kalau kita masuk di gedung kesenian Pak, Iya. coba Maki lihat, hampir kita saling kenal semua yang menonton di situ. Oh ya. Itu Tonji yang menonton kemarin, itu Tonji yang menonton malam ini kalau misalnya ada pertunjukan. Jadi mungkin perlu ditanamkan di diri kita bahwa ya beginilah mungkin karena kita masih orang mengatakan sini boro-boro untuk pergi duduk melihat tari gitu. Kalau mungkin mendengar musik sambil kita cobek-cobek di dapur, kita bisa pahami. Iya. Kita bisa pahami apa yang lagu itu mau menyampaikan pesan kesedihan, kegembiraan dan lain-lain. Tapi tari ini adalah tidak bisa dimacobek-cobek baru kita nonton tari gitu. Harus memang melihat dari awal sampai terakhir baru kita bisa memaknai apa sih yang disampaikan oleh karya tersebut Dalam tari itu. Iya. Dan ini sangat beda kalau kita melihat rekaman ya Pak ya. Nah biasanya kan ini jangankan untuk berbayar di komersial ya Pak ya, maksudnya dukungan secara komersial, memberi tiket harga 1.000 gratis saja, masih sangat jarang yang duduk di situ Pak. Sangat jarang yang duduk di situ untuk menonton karya itu. Nah makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa sekalipun kita kalau misalnya memang itu
anak mahasiswa kita menjual undangan, kecuali memang kita undangan untuk sebagai narasumber atau apa, oke lah duduklah di situ. Tapi ketika itu dijual, belilah berapapun harganya yang saya bilang. Jangan selalu meminta. Adakah undangan gratis? Adakah undangan ini? Ini sebenarnya perlu penyadaran di kita, ya. Betul, Ibu. Karena dengan cara itu, commercial support ini kita sudah berada pada wilayah itu, ya Pak, mensupportnya dengan cara seperti ini, membeli tiket supaya ini berputar, ada daurnya Pak, ya, kita lihat tidak mati di situ. Jadi supaya kalau kita membeli tiket, ya minimal ini bisa menjadi dana produksi untuk karya-karya selanjutnya dan ada ruang bagi generasi muda untuk untuk menyampaikan gagasannya, idenya di dalam karya ini. Karena di situ pasti ada proses kreativitas Pak yang melatih kesabaran mereka, kedisiplinan kita, kedisiplinan mereka, kolaborasi kerjasamanya dan tanggung jawab. Sebenarnya ini wilayah penyadaran Pak, wilayah edukasi yang luar biasa. Kan begitu indah ketika misalnya orang ini. Orang bikin konser nyanyi, harusnya kan sama juga dengan konser tari. Jangan bisa Bapak bandingkan, Pak Richard bisa bandingkan berapa banyak berjubel orang untuk mendengar konser musik dengan dibandingkan dengan konser tari itu, menonton pertunjukan tari. Itu. Tapi optimis Bu. Ya, optimis lah, karena kenapa? Bahwa akan selalu ada yang punya passion ke situ. Tinggal bagaimana kita mengambil ruang itu, Pak, ya. Gitu. Nah, kemudian harapan Ibu untuk masa depan seni tari di Indonesia, khususnya terkait dengan peran perempuan di dalamnya. Ya, menari ini sebenarnya adalah adalah identitas. Kalau kita mau melihat di situ, Pak. Ya, ini adalah identitas salah satunya. Karena kita tidak bisa mengenal, kalau kita ke Makassar, salah satu yang menjadi identitas kita adalah selain coto misalnya, orang akan menyebut Pakarena. Jadi itu adalah identitas. Dan kemudian kalau masuk lagi ke dalam, ternyata ada identitas perempuan Makassar di dalamnya seperti apa. Jadi saya sih gini, selalu optimis bahwa kita punya ruang untuk berkontribusi, untuk menjadikan seni tradisi ini selalu menyala, ya Pak, ya. Selalu ada nyalanya. Jadi yang jadi tantangannya sekarang gini, kadang mungkin Bapak Richard biasa mendengar tari kontemporer dan tari apa, ya. Mereka menganggap bahwa kontemporer itu bahwa bentuknya seperti ada biasanya mispersepsi di situ. Bahwa sebenarnya kalau kita mengakar dengan tari tradisi kita, maka kita bisa membuat karya kontemporer yang luar biasa gitu. Misalnya gini, kalau kita baca buku-buku teori tentang tari, di dalamnya ada beberapa, misalnya teorinya Martha Graham tentang contraction and release, kemudian ada teori konstruksi, misalnya konstruksi itu repetition, kemudian ada retrograde di dalamnya, kemudian ada fall and recovery dalam Doris Humphrey. Sebenarnya kalau kita melihat Pakarena, Pajaga, di situ sudah ada semua Pak, ada Martha Graham, ada release and contraction. Misalnya dalam Pakarena ada Ajappanana di situ, ada release, ada contraction di situ. Jadi ada ketika kita jalan misalnya itu melangkah, itu ada proses contraction, kemudian ada proses release, melepaskan diri, ada tegang dalam segi teknis, dan kemudian ada peregangan, menegang, dan kemudian ada rilis, ada istilahnya ini pelepasan di situ. Bukan hanya dilihat dari misalnya kita melangkah, tapi dari tarikan nafas saja kita ada melihat di situ proses release dan contraction di situ, Pak, ya. Jadi sebenarnya teori ini ada di kita, cuma ya itu tadi, makanya saya bilang bahwa kalau kita tidak mengambil bagian sebagai penari, mungkin wilayah yang perlu kita
perlu kita gali bersama di sini adalah bagaimana mendokumentasikan tari ini secara digitalisasi juga Iya. tadi yang Bapak bilang, Betul. Pak Cek sampaikan. Terus yang kedua, bagaimana kemudian melakukan riset secara mendalam tentang tradisi kita, tari kita. Karena dengan cara mungkin menulis, membukukan, Iya. mendigitalisasi dengan e-book atau yang bisa terjangkau oleh seluruh kalangan ya Pak ya. Iya. Dan tentunya dengan melakukan riset tari ini akan adalah merupakan wilayah yang kemudian bisa menguatkan keberadaan tari tradisinya kita Pak. Karena mengapa kita terkadang terlena dengan pada wilayah skill saja, Iya. bisa menari, tapi konsep yang kita usung di dalam sebuah karya itu terkadang kita lupakan, sehingga ketika orang bertanya apa sih yang kamu sampaikan di atas panggung tadi, terkadang seniman kita menyampaikan bahwa ya nikmati sajalah apa yang terjadi di atas panggung. Terkadang ada yang menyampaikan seperti itu ya Pak ya. Padahal sebenarnya, tapi yang bagusnya adalah pengkarya kita sudah menyadari wilayah itu. Iya, Semakin iya. kesini sudah menyadari bahwa ketika kita berkarya adalah konsep kita harus kuat. Nah, kalau kita mengakar di situ Pak, mengakar di tradisi kita, kita akan membuat karya yang luar biasa secara tekstual maupun kontekstual itu terbaca secara mendalam di karya itu. Ya makanya kalau kita menonton tari terkadang kan kita apa sih dibuat di atas, karena researchnya tidak begitu mendalam, tidak mengakar dulu kepada tradisinya, baru mau melakukan Pertunjukan gitu di atas ya. pertunjukan. Iya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih sebenarnya, itu adalah Iya. step, karena orang memang memiliki step langkah-langkah dalam untuk mencipta tari itu. Karena mungkin bukan lagi mungkin bahwa perjalanan untuk sampai di titik ini, seperti misalnya saya mengkoreo tari ya Pak ya, itu tidak langsung bahwa saya bisa menginjakkan kaki untuk mengkoreo sampai misalnya ruang internasional kalau kami tidak pernah mengalami step yang tadi Pak, Dari bawah. dari bawah. Itu jadi setiap karya itu kemudian kami balik kembali lagi Iya. untuk mengevaluasi, oh ternyata kami tidak riset secara mendalam, ada hal yang kemudian di sini kami Yang lengah, miss, iya. yang miss, yang harusnya kami perkuat. Iya. Nah, Iya. dari panggung ke panggung itu sebenarnya adalah pendewasaan panggung kita. Dan kalau kita mau belajar dari situ, ya itu yang akan nanti menjadikan bahwa ini kita mempunyai penyadaran bahwa ini loh wilayah kita sebenarnya. Kita menghargai bahwa kita bisa hidup di tari kok, dengan berkesenian betul, kita bisa iya. ini, dan dengan berkesenian menjadi seniman tari adalah kita bisa menyumbangkan banyak hal Iya. untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini, Iya, terutama oke. dalam wilayah kesenian dan pendidikan Pak. Lewat tari kita educational prudence, Iya. iya, mendidik generasi melalui Seni. seni Dan itu keren tari. sekali Bu ya. Iya, Luar itu. biasa. Kali itu closing statementnya Ibu apa nih? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa wahai perempuan, Iya. terutama perempuan muda generasi sekarang Iya. ya, jangan sampai generasi kita menjadikan nyala daripada akar tradisi ini redup. Jangan kita mengecewakan leluhur perempuan kita yang sudah menanamkan bibit dan kemudian menguatkan akar daripada seni tradisi itu. Ayo kita mengambil peran, karena peran itu sudah ada sebenarnya. Peran strategis itu sudah ada dari zaman dahulu, mulai dari peran strategi dalam wilayah politik, wilayah sosial, maupun apalagi dalam wilayah budaya. Jadi mari kita mengakar dengan tradisi kita, terutama dalam berkarya tari, supaya karya kita selanjutnya dalam bidang apapun itu orang akan melihat kedalaman dari karya itu secara tekstual maupun kontekstual. Dan mari menjadi pilar agen perubahan ya Pak ya, bahwa melalui tari ini kita bisa mengedukasi orang. Jadi educational through dance itu yang paling penting Pak. Luar Iya. biasa.
Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Nur Wahidah. Terima kasih Ibu Iya. atas uas yang luar biasa hari ini. Jadi kita berharap saja, optimis saja bahwa konser tari itu akan sama seperti konser musik. Ya. Nah, Semua punya wilayah Pak iya. sebenarnya memang Oke, semua punya oke, wilayah. oke. Iya. Kita berharap aja semoga ke depannya setiap konser-konser tari itu akan dipadati sama seperti konser-konser musik Bu ya. Pertunjukan musik, tari, iya. pertunjukan Pertunjukan tari dan kalau bukan kita siapa lagi? lagi, Pak? Iya. Iya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya benar. Oke. Ibu Dr. Nur Wahidah SPDM Home, terima kasih Ibu Iya. sudah hadir hari ini. Hari ini ternyata perbincangannya sangat kompleks sahabat budaya ya. Di satu sisi itu dibilang bahwa tari itu sebenarnya ada bagian dari kehidupan kita. Jadi setiap gerakan hidup yang kita Ya. lakukan itu sudah menggambarkan tari Bu ya. Oke. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit juga Ibu Nur Wahidah ya, SPDM Home. Bu, nanti kapan-kapan kalau ada cerita-cerita terbaru nanti Ibu boleh hadir di sini lagi ya. Insya Allah. Pak. Dan Iya. kalau bisa bawa penarinya supaya kita juga bisa. Selama Pak Richard Iya. masih mengundang, Amin. undangan itu tidak boleh ditolak. Amin, amin. Siapa tahu ada konser-konser, mungkin ada pertunjukan tari, mungkin kita boleh di ini Bu ya. Nanti kami hadir di sana. Iya, Pak. Gedung RRI ini Pak dulu auditorium RRI itu Ya, pernah kami ya. gunakan juga untuk menari. Waduh. Saya salah satu Tahun yang pernah berapa menari. itu? 90-an Pak. Wah, 92, 93, 94. Oke, oke, luar biasa. menari di- Dengan panggung yang begitu besar ya. Iya, di auditoriumnya RRI. Apa Wah. ya namanya panggung RRI. Ah, ya. Auditorium RRI Iya, Makassar. Makassar. Oh, Kita oke, oke. menggunakan panggung itu selain di depan. Iya. Oh, iya, BKM ah. Iya, di Society The Harmony Iya. di depan gedung kesenian. Oke, oke. Iya. Kita tunggu undangan Ibu. Terima kasih, Kalau ada Pak. kegiatan boleh diundang kami untuk hadir di sana. Iya. Sahabat budaya terima kasih banyak dan sekarang kita gabung dulu ke Persatu menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. dan